Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini banyak sidang jemaat yang bergumul dengan kesehatannya, tapi marilah kita belajar percaya, mengadakan iman dan hati kita pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pasti kita bertahan dan kita kuat untuk menantikan pertolongannya. Kita pujikan dalam lembah Tuhan. Oh
Jangan saat ini umatmu Tuhan. Jangan saat ini mereka yang lemah. Jangan mereka saat yang kehilangan pengharapan. Jangan kau taruhkan iman kasih-Mu dalam mereka. Berkarya Allah tunjukkan mereka. Mereka yang ada di rumah saat ini berbakti kepada-Mu. Mereka yang ada di rumah sakit berbakti kepada-Mu. Lawan dan juga pada kasih-Mu Tuhan. Ya Allah, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persembahkan hati kita dengan pujian masuk bersama. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, baik kesulitan maupun tantangan yang ada di depan kami tetap percaya akan kuasa Tuhan yang menyertai kami, yang menopang kami, yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini untuk anugerah-Mu yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, lewat kekuatan, kesehatan, lewat kesempatan di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh melayani pekerjaan-Mu yang mulia pada saat ini. Ini semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami semakin mempercayakan hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena Engkau yang memiliki kehidupan kami, Engkau yang sudah menembus kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya tidak ada sesuatu yang kami takutkan di dalam mengarungi hidup ini, karena kami bersama dengan Tuhan. Kami berkat-Mu lewat ibadah saat ini. Lewat ibadah ini iman kami semakin diteguhkan. Demikian pula pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Untuk itu kami serahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, baik untuk leader, singer, pemain musik, ketua LCD, pelayan-pelayan perjamuan kudus, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami. Pengurapan-Mu dan Roh-Mu yang kudus menyatakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merobot berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini. Kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Kau yang kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami, sehingga berkat Allah lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semua.
Firman Tuhan. Shalom jemaat. Haleluya. Hari ini mari kita satukan hati. Kita berdoa jemaat saat ini tergeletak dan Tuhan izinkan terpapar virus corona. Tapi satu hal, ada beberapa orang yang bangkit. Itu semua karena kasih dan kuasa Tuhan. Itu mari kita bangkit. Kita berani menurut nama Yesus dan darahnya berkuasa atas kita. Hari ini jemaat kudus disediakan dan kita percaya darahnya itu berkuasa. Dengan iman kita, tidur sanggup memulihkan kita. Dalam nama Yesus. Ku
Pujian ini mengingatkan saya ketika kata-kata ternyata di sana ada orang gila, dan kita pujikan pujian-pujian ini. Dan di saat pujian ini disampaikan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kuasanya, kasihnya berlanjut sampai hari ini. Orang gila itu datang tepat dan dia menyebut Yesus dalam nama Yesus, dan dia disembuhkan. Dan hari ini saudara yang di rumah sakit, yang tergeletak di rumah, mari kita katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Kasih dan kuasanya sampai hari tetap untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya. Untuk mari kita buka hati kita, kita yakinkan diri kita hidup bukan karena situasi keadaan, tapi kita hidupkan perkataan firman Tuhan dan oleh kuasa Tuhan. Ketika kita meyakini, mujizat pasti dinyatakan bagi kita. Kita siapkan hati kita. Kita berikan ku yakin saat kita bertindak, dan aku akan menangis saat kau bertindak, karena hidupku bukan karena firman. Saudara cuma untuk berdiri, mari kita saksikan terjadi dengan penuh keyakinan. Saat kau tetap aman karena Kau Tuhan. Aman karena Kau menolong. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi, ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman. Kami percaya dan serahkan saat Kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Engkau mengingatkan kami lewat pujian yang kami pujikan pada saat ini. Hidup kami tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada saat ini, tetapi sejauh mana keyakinan kami akan kebenaran firman-Mu yang menyatakan di dalam kehidupan kami, itulah yang menentukan hidup kami, itulah yang menentukan nasib hidup kami saat ini. Ini semuanya ajari kami tidak memperhatikan situasi dan kondisi saat ini, tetapi kami boleh mengarahkan pandangan kami kepada firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Untuk itu saat ini kami perlu akan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami, karena melewati hari-hari yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Berkati dan pakailah hamba-Mu yang saat ini untuk menyampaikan, menaburkan benih firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita surgawi boleh dicurahkan di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Tema kita saat ini adalah pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah. Jadi Allah itu adalah Allah yang memelihara. Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara ciptaannya. Memelihara itu berarti bertanggung jawab dalam kelangsungan kehidupan ciptaannya. Jadi Tuhan itu mengendalikan segala situasi dan kondisi apapun yang terjadi di alam ini. Karena Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah pemelihara, dan Dia bertanggung jawab atas setiap ciptaan. Kalau secara umum saja semua itu dalam pemeliharaan Allah, apalagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini sebabnya dalam situasi dan kondisi apapun kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang tidak asing lagi bagi kehidupan kita, karena ini berbicara masalah kekhawatiran. Ya, mungkin saja saat ini banyak orang yang khawatir. Ya, karena saat ini sulit, bekerja sulit, segala sesuatu ditandai dengan kesulitan. Tidak hanya masalah usaha, kita komunikasi saja juga sulit. Kalau dulu kita bisa berdekatan, sekarang kita jarak jauh. Ini dampak daripada situasi dan kondisi saat ini, sehingga banyak orang itu mengalami kekhawatiran dan kekhawatiran. Jangan sampai kita ini menjadi korban dari situasi saat ini, sehingga kita kehilangan arah kehidupan kita, yang seharusnya pandangan hidup kita ini kepada Tuhan, tetapi kita pandangan hidup kita hanya kepada situasi dan kondisi. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan, itu tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini, sehingga timbullah kekhawatiran. Jangan-jangan seperti ini. Ketika orang itu sudah mengalami kondisi seperti ini, apa yang dikhawatirkan itu justru akan terjadi dalam kehidupannya. Kita harus punya konsep yang berbeda. Kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau dunia seperti itu, kita ya jangan ikut-ikutan seperti itu. Apalagi
termasuk anak Tuhan, termasuk pelayan Tuhan, juga menyebarkan berita-berita yang menakutkan. Dalam situasi seperti kenapa tidak memberitakan kuasa Tuhan yang lebih hebat daripada korban saat ini? Kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Seringkali kita pun juga tidak punya pendirian dalam hidup ini. Lalu apa bedanya antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Sementara orang di luar sana memberitakan ketakutan, menebarkan ketakutan, kita pun juga ikut menebarkan ketakutan. Kenapa tidak menebarkan kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita? Kalau kita punya konsep yang salah, mari kita berubah bersama. Banyak orang saat ini mengalami ketakutan, kita menebarkan kekuatan, menebarkan penghiburan, memberikan motivasi. Bukan malah justru kita juga terseret arus ke sana, memberitakan ketakutan dan ketakutan. Dan justru disinilah menantang iman kita. Sejauh mana kehidupan kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Lalu kita kalau punya konsep seperti itu, kita tidak punya pendirian dalam hidup kita, ya sama seperti kapal yang diombang-ambingkan, tidak akan sampai kepada tujuan. Dan saat ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Sejauh mana keteguhan kita ini? Ya jangan menebarkan ya ketakutan, malah tambah orang menjadi takut. Tebarkan kuasa Tuhan yang sanggup untuk melindungi, untuk menyertai, untuk menolong dalam kehidupan kita. Ya yang pertama, pemeliharaan Allah tentang kebutuhan kita. Ada 3 hal. Yang satu kebutuhan jasmani, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga kebutuhan rohani. Ini yang diperlukan dalam kehidupan ini. Yang kita baca di dalam Matius pasal yang 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Padahal burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini berbicara tentang pemeliharaan Allah. Dan Tuhan ini berbicara langsung kepada orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, atau masih banyak sarana-sarana lain yang menyangkut kehidupan dalam dunia ini. Ketika Tuhan itu tahu kondisi saat itu, maka Tuhan mengajar melalui ilustrasi supaya orang-orang saat itu untuk melihat ya bahwa rumput pun dipelihara oleh Tuhan, burung-burung juga dipelihara oleh Tuhan. Cuma pemeliharaan Tuhan itu berbeda. Kalau burung-burung nggak menanam, nggak menyangkul, tetap bisa hidup dipelihara oleh Tuhan. Kita nggak bisa seperti itu, karena bahasa ini adalah bahasa ilustrasi. Kalau begitu nggak usah usaha, nggak usah bekerja. Burung-burung di udara saja yang nggak menanam, nggak bekerja dipelihara.
Kalau burung bisa menanam, burung bisa mencangkuk, burung bisa bekerja, masuk surat kabar. Berbeda kehidupan kita. Cara memelihara hidup kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan di dalam hidup kita, supaya dengan hikmat dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, untuk kita dapat mencari. Jangan bukan menjadi orang yang pasif, digambarkan seperti burung tadi. Tidak. Karena kita ini ciptaan yang lebih agung, lebih mulia. Karena kita diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Jadi masalah usaha itu tidak hanya dituntut sekarang ini. Sejak manusia dalam kesempurnaan, manusia itu sudah melakukan tugasnya, sudah bekerja, punya tanggung jawab dalam hidupnya untuk melengkapi semua keperluannya, semua kebutuhannya. Karena kita diciptakan lebih dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Jadi tidak bisa kita terus mengatakan burung di udara juga dipelihara, untuk itu ya kita santai saja, nganggur saja. Enggak. Nah itu sebabnya dalam Matius pasal 7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Tidak hanya masalah doa, masalah usaha, masalah pekerjaan kita harus mencari. Oh sekarang situasinya sulit, jangan patah semangat. Selama kita ada usaha, Tuhan pasti buka jalan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kita imani selama kita mau mencari, walaupun dalam situasi yang sulit sekali, percayalah akan firman Tuhan. Bagi orang yang mencari, artinya orang ini orang yang gak putus asa dalam hidup. Jangan pernah berhenti sebelum mendapat. Kalau mungkin ada seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan dalam situasi seperti ini, jangan putus asa kalau ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali, cari terus sampai mendapat. Artinya jangan pernah putus asa. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Jangan berhenti mengetuk, jangan berhenti usaha. Kalau Tuhan belum membuka jalan dalam kehidupan kita, pastikan hidup ini, yakinkan hidup ini terhadap firman Tuhan. Mari kita kembali pada kebenaran ini. Nah, kalau rumput saja dipelihara, burung saja dipelihara, kita ini jauh lebih berharga, kata firman Tuhan. Dari banyak burung pipit. Ya, cuma masalahnya itu sekarang ini banyak orang yang sudah mulai lopro mungkin, kehilangan semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Biar kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berbicara masalah Immanuel, hanya berbicara, tetapi tidak bisa mengaplikasikan Immanuel itu dalam kehidupan kita yang nyata. Kalau Allah itu menyertai, berarti kita tidak bekerja sendiri. Dalam Roma pasal 8, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan kita menjadi korban situasi saat ini, sehingga kita pun juga ikut khawatir, ikut takut, ikut putus asa dalam mengalami hidup yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya. Bagi pedagang, bagi pengusaha, bagi pengrajin, jangan putus asa, tetap cari, tetap usaha sampai Tuhan membuka jalan dalam kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kita harus punya satu prinsip, bahwa Tuhan tetap memelihara dalam kehidupan kita. Selama kita masih
Ya kecuali yang sudah tidak produktif, artinya orang yang sudah berusia, ya berbeda lagi. Saya berbicara ini kepada yang masih produktif, yang masih bisa usaha, bisa bekerja. Ya mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan. Kalau kita sebagai kepala keluarga yang melengkapi, mencukupi kebutuhan kita sendiri dan keluarga kita. Ya kalau masih single, ya memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Pujilah nama Tuhan. Ya, jangan mengatakan kan kita punya Bapa. Tuhan itu kan Bapa kita, Bapa yang akan memelihara. Anak kalau sudah dewasa, itu punya tanggung jawab. Kalau anak masih kanak-kanak, itu tanggung jawab penuh orang tua, nggak mikir pekerjaan. Tapi anak itu bertumbuh, anak itu berkembang menjadi dewasa. Setelah dewasa ngerti tanggung jawab. Demikian pula kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, tidak hanya minta kepada Tuhan tanpa usaha. Kalau hanya minta tanpa usaha itu masih kanak-kanak. Tapi kalau orang dewasa punya tanggung jawab, bagaimana dia harus melengkapi semua kebutuhan. Ya semua harapan orang tua yang dalam dunia ini, termasuk saya juga seperti itu. Masih kanak-kanak ya kita sepenuhnya yang bertanggung jawab. Anak kita sekolahkan, mungkin sampai perguruan tinggi. Masa mau berpangku tangan terus kalau sudah selesai kuliahnya? Kan enggak. Supaya bisa memikirkan kebutuhannya sendiri, bisa bekerja, itu dewasa. Ya demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya minta, tetapi harus ada usaha. Mintalah kamu yang akan diberi, tetapi tidak hanya minta, carilah, maka kamu akan mendapat. Nah itu orang dewasa yang punya tanggung jawab. Yang kedua, kebutuhan kesehatan. Ya. Semua orang ingin sehat, dan tidak ada seorang pun yang ingin sakit, walaupun pengobatannya itu gratis sekalipun. Saya yakin tidak ada orang yang ingin sakit, walaupun bisa diangkat rumah sakit yang mewah, gak bayar, gratis, orang tidak akan mau. Lalu kenapa ya? Tuhan mengizinkan orang percaya, termasuk orang percaya itu bisa sakit. Ya karena Tuhan itu tidak ingin melanggar keputusannya. Memang sakit kan bukan rancangan Tuhan. Bahkan sampai mati pun bukan rancangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia, merancangkan manusia itu sakit. Manusia itu akan mengalami kematian, bukan rancangan Tuhan. Kalau sekarang kita sakit itu oleh karena korban daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa, karena dosa. Coba kalau Adam dan Hawa taat akan firman Tuhan, kita tidak seperti ini. Kita tidak sakit, tidak ada penyakit. Penyakit itu malah masuk dalam diri manusia ketika dosa itu juga masuk dalam kehidupan manusia. Manusia akhirnya bisa menjadi rusak tubuhnya. Kulitnya bisa keriput, tenaganya bisa berkurang karena dimakan usia. Ya kalau yang masih muda-muda ini masih kencang-kencang, nggak kencang terus. Dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya usia, yang kencang jadi keriput. Karena ini kodrat manusia. Jadi ini tidak bisa kita tolak. Tuhan pun juga tidak ingin melanggar keputusannya. Kalau tidak ada orang yang sakit, berarti Tuhan melanggar keputusannya. Ketika manusia berbuat dosa.
Dan tidak ada orang yang tidak sakit. Ya kalau saya berbicara seperti ini, saya pun kan juga pernah mengalami. Ya. Saya juga pernah mengalami ketika tangan saya patah, saya operasi. Yang seharusnya 1 minggu paling ganter 2 minggu sudah kering, sampai 3 bulan tidak kering. Lalu apa katanya? Petnya tidak cocok, harus diambil. Diambil kalau tidak bayar tidak masalah. Diambil tetap bayar yang sama, seperti masukkan pet. Tapi tidak mau tidak kering. Ya sudah, waktu 3 bulan operasi lagi. Padahal biaya itu mestinya untuk masuknya kuliah anak saya biaya saat itu. Bersih, operasi 2 kali. Setelah itu, apakah langsung lakas? Enggak juga ternyata. Saya tunggu sampai 2 minggu juga enggak kering-kering. Lalu saya tanya istri saya harus pindah kontrolnya. Memang saat itu sudah 1 paket waktu operasi, saat kontrolnya sampai sempurna. Nah, tapi sudah 2 minggu loh, udah kering-kering, walaupun sudah diambil lagi. Lalu saya pindah perawatan. Ya ternyata menanam dalamnya itu juga. Ada pembekuan darah putih di dalamnya. Lepas saja dan kering-kering. Lalu itu disedot. Ya sakit. Ya. Tapi dalam kondisi seperti itu, saudara lihat sendiri. Saya tetap eksis dalam pelayanan, walau harus tangan saya sakit. Nah, ketika saya sakit itu malah tambahan herpes bisa dalam badan saya. Pergumulan saat itu. Dan saya tidak pernah cerita baru saat ini karena sudah saya lewati. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit saat ini, biarlah tetap optimis dalam menjalani hidup ini. Nah, jangan putus asa. Karena saya pun juga pernah merasakan seperti itu. Ya, terbuktilah nama daripada Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya menjadi korban. Ya, menjadi korban ketidaktaatan Adam dan Hawa. Ya, karena dosa. Ya, setelah itu lalu penyakit itu masuk dalam kehidupan manusia. Bisa dipakai Tuhan, bisa kesalahan kita sendiri. Ya, seringkali itu pola makan yang berlebihan. Kenapa orang itu kolesterol? Ya karena kelebihan minyak. Jadi harus makan yang kadar minyaknya, kadar kolesterolnya itu rendah. Ya jangan nekat. Ya. Kalau ngerti asam urat, ya apa pantangannya harus ditaati. Kalau diabetes, jangan makan yang manis-manis. Kalau itu diterjang terus, wah saya puji Tuhan, bukan Tuhan memuji, saudara sendiri yang nggak tahu. Ya seringkali itu tak jadikan alasan, padahal kita tidak bisa membentuk nafsu makan kita. Karena saya ingatkan sejak ini jangan menunggu nanti pengobatan. Kalau bisa sejak ini, ya yang usia-usia sudah 40 itu harus berhati-hati. Jangan asal suka dibeli, apalagi ada duit. Nah, harus dipikirkan jangka panjang. Kan lebih baik kan panjang umur kita bisa melayani Tuhan. Ya memang juga ada sakit yang memang diizinkan oleh Tuhan, apalagi dalam situasi seperti ini ya. Jangan sampai kita itu salah dalam pergaulan. Nah itu bisa menimbulkan sakit. Ya karena virus sekarang kan menular. Nah kalau kita bergaul dengan orang yang positif, kita bisa tertular. Nah itu berhati-hati dalam bergaul. Walaupun
yang bisa dipakai oleh Tuhan dengan tujuan tertentu. Jadi satu dengan yang lain itu tidak sama tujuannya. Contohnya seperti Ayub. Segalanya Ayub. Tidak hanya hartanya, anaknya, bahkan tubuhnya diizinkan Tuhan. Tujuannya apa Tuhan? Untuk melihat kesetiaan Ayub itu apakah karena Tuhan memberkati atau dia mempunyai ketulusan kesetiaan yang murni kepada Tuhan. Kalau kita mempelajari kitab Ayub, itu tujuannya Tuhan. Lalu Ayub mengatakan, kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh, ini sangat luar biasa. Ayub tetap bisa mengatakan pujilah nama Tuhan. Banyak orang yang tidak sadar seperti ini. Mungkin usahanya sekarang ini seret, usahanya sepi, lalu protes kepada Tuhan. Kalau kita bisa menerima yang baik dari Tuhan, kita pun juga harus menerima yang tidak baik dari Tuhan. Ayub ini tidak hanya pekerjaannya, anaknya, bahkan tubuhnya sendiri. Lalu Ayub 23 mengatakan, kalau aku diuji oleh Tuhan, aku keluar seperti emas murni. Bisa dibuktikan dalam kehidupannya. Jadi tujuan Tuhan untuk menguji Ayub, melihat kesetiaan Ayub itu oleh karena berkatnya atau memang oleh karena Tuhan yang memberi berkat. Tuh banyak anak Tuhan itu kan karena diberkati aja, seringkali melekat dengan Tuhan. Bahkan juga belum tentu sudah diberkati dan malah lengket, malah jauh dari Tuhan, hidup dengan berkatnya. Tapi Ayub itu luar biasa. Ini tujuannya Tuhan. Ya. Ada orang yang diizinkan Tuhan sakit untuk menguji kesetiaannya. Yang kedua Paulus. Ya. Rasul Paulus diuji oleh Tuhan sudah berdoa sampai 3 kali. Tuh, mungkin Paulus itu mungkin juga putus asa juga. Nah, sebagai manusia dia berdoa bagi orang lain bisa sembuh. Tidak hanya tumpangi tangan. Satu tangannya itu bisa menyembuhkan orang ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 itu, sampai 3 kali aku berdoa kepada Tuhan. Tentu minta kesembuhan, minta pemulihan. Lalu kita jawab apa? Cukup kasih karuniaku bagimu. Karunia apa itu? Karunia menderita bagi Tuhan. Tidak waras, tidak sembuh Paulus. Tetapi dia tetap bisa bersyukur. Lalu dia mengatakan dalam suratnya, aku lebih suka dalam kesukaran, kesulitan, karena ketika aku lemah maka aku kuat. Cukup kasih karunia bagi. Ngerti kehendak Tuhan. Orang gak nyalahkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita sakit, kenapa saya sudah melayani? Kok masih diberikan sakit? Sejauh mana pelayanan kita dibandingkan Paulus? Kadang-kadang kita mengajukan kebaikan kita kepada Tuhan ketika Tuhan itu menganugerahkan seperti ini. Kita harus memahami. Ya. Ada orang yang memang gak disembuhkan oleh Tuhan karena kasih karunia itu cukup bagimu. Filipi 1 ayat 29, kita tidak hanya dikaruniakan iman, tetapi menderita bagi Kristus. Kalau orang itu bisa memahami kebenaran ini, dia tetap bisa bersukacita dalam hidupnya. Kenapa orang putus asa ketika sakit? Itu kebanyakan, rata-rata. Ya. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Tiap-tiap orang
yang sakit, Tuhan punya tujuan yang berbeda. Nah, ini harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, siapa yang ngerti pribadinya dengan Tuhan? Orang lain tidak tahu. Harus tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Punya tujuan. Tujuannya tidak sama satu dengan yang lain. Ya, kalau ada dimulaikan, hartanya dimulaikan, kesehatannya dimulaikan, anaknya dimulaikan, bahkan lebih daripada sebelumnya. Kenapa banyak anak Tuhan sekarang namanya Kesia? Itu namanya anaknya Ayub yang tercantik di daerah, tidak ada orang yang lebih. Ayub bisa dimulaikan, tapi Paulus itu tidak dimulaikan sampai akhir hidupnya. Tapi dia tetap setia melayani Tuhan karena ngerti kehendak Tuhan. Seringkali kita nggak bisa memahami akan hal ini, ya, hidup hanya menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Lalu yang ketiga, bicara masalah kesehatan tubuh, sakit. Yang ketiga, Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya. Yang ini kita baca. Yohanes pasal 9. Di Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat 4. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi kalau ada orang sakit, banyak orang itu sikapnya seperti ini, seperti murid-murid Tuhan itu. Siapa yang sakit? Siapa yang membuat sakit? Mungkin orang tuanya, mungkin anaknya sendiri. Jadi kalau sakit gak bisa menubik si A, si B, si C penyebabnya. Ya. Jadi kalau di antara keluarga ada yang sakit, gak usah saling menyalahkan si A, si B, si C. Bagaimana solusinya untuk menyelesaikan persoalan ini? Ini yang penting. Sebenarnya Tuhan yang terpancing dengan apa yang disampaikan murid-murid ini. Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Apalagi buta sejak lahir, nggak mungkin bisa sembuh. Secara medis nggak bisa sembuh. Mungkin secara manusia kita pun juga nggak bisa sembuh sejak lahir. Tetapi kalau itu rancangan Tuhan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tiba-tiba saya katakan sakit apapun kalau belum waktunya Tuhan tetap ada jalan. Ini tidak mungkin sembuh karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kehidupan orang itu. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau kita pelajari terus orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Jadi prinsipnya itu jangan selalu menyalahkan siapa penyebabnya. Karena ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di dalam dia. Kalau orang mengerti akan kebenaran itu, hidup itu enak. Yang mempersulit hidup itu adalah manusia itu sendiri, bukan Tuhan, kita sendiri yang mempersulit hidup ini. Tetapi kalau orang mengerti kehendak Tuhan, dia tidak akan sulit untuk bisa menjalani hidup yang masih dikaruniakan oleh Tuhan. Walaupun mungkin di tengah-tengah anggota keluarga ada yang diizinkan Tuhan sakit seperti ini. Ya, nasihat firman Tuhan jangan sampai menyalahkan, mencari kambing hitamnya, siapa menjadi penyebabnya, tidak akan bisa terselesaikan. Tidak ada mukjizat yang Tuhan nyatakan. Jadi kalau pekerjaan Allah ingin dinyatakan, sakit apapun akan sembuh. Yang mustahil tidak mustahil. Tapi tidak semuanya bisa seperti ini. Mungkin seperti Paulus yang harus mendapat karunia untuk menderita.
Bisa seperti itu. Senang dalam kesukaran. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Karena apa? Karena punya pemahaman yang benar terhadap kehendak Allah. Jadi ada yang dipulihkan oleh Tuhan dan memang ada yang tidak. Terus jangan menyalahkan Tuhan yang lain disembuhkan kok saya tidak. Harus mengerti kebenaran ini bahwa Tuhan itu tidak hanya memberikan karunia iman, tetapi karunia untuk menderita bagi dia. Yang terakhir, yang terakhir Tuhan itu memelihara, bertanggung jawab untuk kehidupan rohani kita. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia harus diselamatkan. Manusia harus diselamatkan, tidak dibiarkan oleh Tuhan masuk dalam kebinasaan. Tidak. Tuhan tetap bertanggung jawab. Satu Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat jemaat, dan yang tidak dapat wayu, yang disimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Luar biasa, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan tetap bertanggung jawab. Walaupun manusia itu sudah melanggar akan hukumnya, Tuhan tetap bertanggung jawab atas keselamatan kehidupannya. Dalam Roma pasal 6 ayat 33, upah dosa itu adalah mau kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, memberikan kehidupan, memberi hidup yang kekal. Jadi Tuhan tetap memperhatikan tidak hanya masalah kebutuhan jasmani dan masalah kesehatan, tetapi juga masalah kehidupan rohani kita ini, yang seharusnya kita menuju kepada kebinasaan. Nah, sebabnya ayat ini Petrus menjelaskan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, lewat kematian dan kebangkitan Tuhan, melahirkan kita kembali menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang baru. Nah, sebabnya dalam Alkitab kita ini orang yang percaya kepada Tuhan disebut orang benar, orang yang dibenarkan lewat iman kepada Kristus, menjadi orang yang berpengharapan. Seharusnya kita ini orang yang berpengharapan oleh karena dosa, dan dosa ini membawa kematian, tidak hanya membawa kematian fisik kita ini, tetapi membawa kematian roh kita nanti masuk dalam penderitaan yang abadi. Ini sangat luar biasa kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menentukan kehidupan kita yang berkenaan dengan keselamatan ini. Dan kamu dipelihara ya karena imanmu yang lebih berarti. Jadi iman yang dianugerahkan kepada Tuhan itu sangat luar biasa nilainya. Karena kita mendapatkan pengharapan di tempat yang tidak cemar, tidak lagi, yang tersimpan di surga. Itulah Yerusalem baru yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, sebabnya Tuhan itu bertanggung jawab untuk memelihara iman kita ini, supaya kita sampai kepada tujuan ini, memenuhi rancangan dan
kebutuhan rohani, kebutuhan iman ini kurang mendapatkan perhatian. Loh, ini pasti. Pengharapan ini adalah pengharapan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Nah, itu tanya, marilah kita tetap di dalam iman yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun sekarang kita ini harus melewati jalan yang sempit, memang itu yang kita lewati. Kalau ikut Tuhan itu memang gak gampang lewat jalan sempit, lewat pintu yang sempit, bukan pintu yang lebar, di mana banyak orang masuk di dalamnya, tapi menuju kepada kebinasaan. Ya, mari kita pertahankan iman kita. Nah, kita diperbarui oleh Tuhan, ya, lewat kematian dan kebangkitan. Tuh, luar biasa. Tuhan merelakan hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk kepentingan kita, supaya kita menjadi orang yang layak untuk menempati tempat yang tidak cemar, tempat yang tidak lain, yang tersimpan di surga bagi kehidupan kita. Begitu agungnya perancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang mana pada pagi hari ini kita diingatkan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita saat ini. Betapa agungnya karya Tuhan di atas kaum saleh yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lewati saat ini, jalan enak, gak enak, bukan menjadi masalah dalam hidup kita. Biarlah pandangan kita arahkan kepada Yerusalem baru, tempat yang tidak cemar, tempat yang tidak layu, tempat yang tidak tetesan air mata, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit di sana yang disediakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini.
mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang tidak sebatas menciptakan kami, membentuk hidup kami, tetapi Tuhan, Engkau juga yang memelihara kehidupan kami, bahkan Engkau yang bertanggung jawab di dalam hidup kami. Baik apa yang kami perlukan di dalam kehidupan saat ini, maupun ketika tubuh kami sakit sekalipun, Engkau bertanggung jawab. Bahkan Engkau juga akan menyediakan yang jauh lebih berarti dari apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu kerajaan-Mu yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tidak ada tetesan air mata di sana, yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami lewat penebusan-Mu yang Kau kerjakan di atas kaum salib. Boleh membuka mata rohani kami, boleh melihat keagungan daripada Tuhan atas rencana-Mu yang mulia yang ingin Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Selama ini kami tidak memahami dan mengerti akan keagungan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Namun pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan, Engkau sudah menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, menerangi rohani kami, agar kami boleh memahami akan kebenaran-Mu, sehingga apapun yang kami lewati saat ini, kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sucikan kehidupan kami saat ini. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan urapi, pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Demikian pula roti dan anggur yang sudah tersedia ini, Tuhan Engkau turunkan berkat-Mu. Jika kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani, ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, saudara bangkit berdiri. Kita siapkan darah Tuhan lebih dahulu, yang mungkin sulit untuk dibuka, dipersiapkan dulu, supaya kita bisa bersama untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat jawab Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil jawab sesudah makan lalu berkata, jawab ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya rasa terima kasih dan
ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami saat ini, yang boleh memotivasi kami, yang boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami untuk melewati hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami berjalan dengan Tuhan. Kami tetap berada di dalam naungan daripada Tuhan, sehingga membuat kami semakin percaya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh sampai kepada tempat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan ibadah kita. Ya, besok sore jam 5:30 ada ibadah doa, masih dilakukan di rumah masing-masing, ya lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Demikian pula hari Selasa untuk kaum wanita masih di rumah, dimulai juga sekarang, ya lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Demikian pula hari Rabu, kalau hari Rabu jam 6 tetap ada PA yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Walaupun kita melakukan ibadah di rumah, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Di rumah pun dengan kesungguhan hati kita tidak akan mengurangi kuasa daripada Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan tidak ada perpanjangan PPKM, maka kita akan bertemu tatap muka tanggal 8 Agustus kalau tidak diperpanjang oleh pemerintah. Ya kita doakan supaya semakin banyak orang yang sembuh, ya, sehingga kita bisa bebas kembali seperti sedia kala beribadah di gereja. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti tetap kita doakan, ya, untuk tetap Ibu Mariati, Ibu Dini, Bapak Ibu Sutrisno, untuk Saudara Andika, Ibu Lili, tetangga ini, Ibu Titus ya, dengar sakit, ya, Ibu Titus, untuk Nesia juga sakit, ya, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkati. Ya, tidak ada teman yang lain, saya undang semua bagi berdiri. Kita pujikan kiranya Engkau memberkati kita. Ya, satu lagi, satu lagi. Maka hari ini, ya, gereja akan dibuka mulai jam 9 sampai jam 10.30 bagi jemaat yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Kita pujikan.
Haleluya, untuk melindungi kami yang percaya, yang berharap, yang bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesai. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, belum kami mengakhiri ibadah ini, kami menyerahkan untuk Ibu Gembala, tetap ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula kami serahkan Ibu Mariati, untuk Ibu Dini, untuk Bapak Ibu Sutrisno, untuk Ibu Lili, sekeluarga kami serahkan untuk Ibu Titus, untuk Saudara Nesya ke dalam tangan-Mu. Kalau mungkin ada saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit saat ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Dulu hari ini, bahkan selamanya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari mengangkat tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa penuh Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerah dengan kekuatan dan kesehatan. Kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, jika pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Hamba-Mu yang sedang melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintahan yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya dalam melaksanakan aktivitasnya supaya dapat diresponi dengan baik, ada kerjasama yang baik. Dan kami percaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Kami serahkan ibu-ibu yang menanti kelahiran putranya. Kami serahkan Ibu Dini. Kami berdoa untuk saudari kami Devi, untuk saudara kami Yayu, untuk saudara kami Lina ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya. Semuanya melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini, jaga lindungi sertai mereka, tuntun dan bimbing, tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang setia dan mengasihi kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari pelatihan perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademinya maupun non-akademinya, dan jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah hati saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat keseluruhan Roh yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jawab syukur. Yang diberkati Tuhan